Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Ramlau Office Official. Hari ini kita kedatangan narasumber Bang Robi Anugrah Marpaung SMH. Jadi bagaimana Bang? Menurut Bang Robi, penjelasannya bagaimana berkaitan dengan somasi? Baik, terima kasih rekan Amorasona Marpaung yang telah membawa materi kita hari ini. Hari ini berbeda, dibawa oleh rekan kami Morasona Marpaung berkaitan tentang materi somasi. Somasi sendiri adalah upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan. Salah satu pihak ini mengingatkan, bahasa somasi ini adalah peringatan atau himbauan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban yang disepakati antara para pihak supaya dia melaksanakan apa yang disepakati. Itulah secara singkat apa yang dimaksud dengan somasi. Somasi ini bagaimana caranya? Caranya itu adalah pihak yang memberikan peringatan kepada pihak lain membuat surat mengingatkan berdasarkan perjanjian yang dia buat. Apa yang mereka lakukan? Misalnya kalau dari sisi perdata mengingatkan tentang perjanjian antara para pihak yang mengikatkan perjanjian itu supaya salah satu pihak yang lain itu melaksanakan kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian. Atau apabila ditemukan suatu peristiwa hukum pidana, salah satu pihak mengingatkan pihak yang diduga melakukan tindak pidana itu untuk berupaya menetralisir, mengembalikan upaya semula kepada pihak yang dirugikan supaya masing-masing pihak ini tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut. Artinya somasi ini adalah upaya etikat baik dari pihak yang dirugikan supaya dia ini yang dirugikan ini tidak melakukan upaya hukum. Oleh karena itu apabila sahabat RAM dimanapun berada mendapatkan somasi, ya nggak usah khawatir, tinggal dikomunikasikan dan dilaksanakan aja hak dan kewajiban yang tertera di dalam perjanjian. Atau dalam sisi pidana dia berupaya memusyawarahkan kepada pihak yang dirugikan supaya apa yang dia lakukan itu pertama minta maaf. Yang kedua kalau ada timbul kerugian ya diganti ke pihak yang dirugikan supaya tidak ada lagi kerugian yang diderita oleh yang dikorbankan. Kira-kira itu tentang somasi. Baik, terima kasih. Tadi dengan tegas Bang Robi sampaikan bahwasanya somasi itu adalah untuk melaksanakan kewajibannya, agar melaksanakan kewajiban dalam suatu perjanjian atau ikatan. Nah, bagaimana kalau salah satu pihak atau pihak yang disomasi tidak melaksanakan kewajibannya? Apakah ada konsekuensi hukum ya? Ya. Tadi itu kembali ke awal, karena ini adalah etikat baik dari orang yang dirugikan menyampaikan peringatan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik dia melanggar perjanjian yang dia buat atau melakukan dugaan tindak pidana yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tindak pidana khusus lainnya. Upaya dari yang dirugikan, korban, apabila upaya ini tidak disambut baik, tidak ada etika baik dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu, maka konsekuensinya pihak yang dirugikan akan melakukan upaya hukum. Kalau upaya hukum perdata, dia akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta ganti rugi kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, mengingkari apa yang diperjanjikan. Kalau dari sisi pidana, maka pihak yang dirugikan akan melaporkan pihak yang melakukan dugaan tindak pidana itu ke pihak kepolisian dengan pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh pihak yang melakukan itu. Kira-kira itu.
ada salah satu sahabat Ram yang menanyakan, Ya. apakah somasi ini bentuknya surat atau bisa secara lisan? Pak Robi, tolong dijelaskan Pak Robi. Ya, somasi itu bisa lisan, bisa tulisan. Tapi secara hukum, yang paling baik dan diutamakan adalah secara tertulis. Supaya apa? Dia otentik, nyata, tidak bisa berubah. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Kalau lisan, seketika ya itu bisa diingkari dan susah dibuktikan oleh pihak-pihak yang menyampaikan peringatan itu. Nah, oleh karena itu somasi itu sesungguhnya baiknya lazimnya itu adalah secara tertulis dari pihak yang dirugikan dan dia menyampaikan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik dia mengingkari janji dalam perjanjian atau melakukan dugaan tidak pidana. Berarti baiknya melalui surat. Secara surat. Nah, tadi kan secara tegas Bang Robi menyampaikan bahwasanya bisa kalau misalnya ada indikasi pidana bisa dilaporkan pidana konsekuensinya. Artinya apakah somasi ini bisa menjadi dasar alat bukti untuk laporan kita ke kepolisian? Ya, somasi ini bukan suatu alat bukti, tapi adalah sebagai dasar upaya melakukan suatu upaya hukum dari pihak yang dirugikan. Misalnya perbuatan penipuan. Misalnya cek kosong ya, dugaan melakukan tindak pidana 378 penipuan. Maka kita biasanya lazimnya pihak kepolisian itu meminta kita melakukan upaya di luar upaya hukum, formil, misalnya menyampaikan surat somasi. Oleh karena itu somasi itu penting bahwa kita sudah mengingatkan kepada yang bersangkutan supaya dia menginsafi, menyadari, bermohon maaf dan dia mengganti kerugian kalau ada kerugian yang diderita oleh korban. Ya, somasi ini bukan suatu alat bukti, tapi dia sebatas dasar melakukan upaya hukum. Gitu. Apakah dalam somasi ini memiliki jangka waktu atau ada undang-undang yang mengatur berkaitan dengan jangka waktu melakukan somasi atau membalas isi surat dari somasi tersebut? Somasi ini secara rigid nggak diatur berapa lama dan bagaimana caranya, tapi biasanya yang mengatur waktu itu adalah pihak yang memberikan somasi tersebut, memberikan peringatan. Dia memberikan peringatan dengan batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang menyampaikan somasi kepada pihak yang disomasi. Lazimnya itu somasi itu bisa 3 hari atau 7 hari sesuai dengan target dan kemampuan pihak yang disomasi. Somasi ini pun selain waktu baiknya itu dilakukan dengan sistem administratif yang lazimnya dilakukan secara berkali-kali. Biasanya kita melakukan somasi itu ada somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga dan terakhir. Atau bisa juga somasi pertama, kedua dan terakhir. Jadi kasih jeda satu somasi ke somasi berikutnya. Kalau kita udah melakukan somasi ketiga, maka udah bisa kita pastikan orang yang tidak beretikat baik. Kalau hanya sekali, bisa jadi surat kita itu tidak diterima. Atau pada saat dia diterima udah cukup lewat waktunya, sehingga kasihlah waktu lagi menyampaikan somasi kedua, ketiga. Tapi kalau sudah sampai ketiga dan terakhir dia tidak memiliki etikat baik untuk merespon surat somasi itu, maka di situ sudah bisa kita laporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian karena tidak ada upaya, tidak ada etikat baik dari yang bersangkutan. Begitulah somasi sesungguhnya, ya somasi secara garis besarnya ini penting
dilakukan supaya ada komunikasi. Nah, ini cara-cara baik. Somasi itu adalah upaya baik dari salah satu pihak ke pihak yang lain dalam rangka ingin tercapainya musyawarah mufakat, menyelesaikan suatu persoalan sengketa, suatu pelanggaran hukum di luar pengadilan, diselesaikan sendiri oleh para pihak, sehingga tidak lagi memakan waktu, pikiran, biaya. Ketika dia udah menyadari, menginsapi melakukan suatu pelanggaran hukum, ya sampaikan aja, minta maaf dan mengganti rugi. Atau kalau di dalam perjanjian dia ingkar janji, wan prestasi, sampaikan ke pihak yang lain untuk menschedule, merestruk atau mengatur ulang kewajibannya, sehingga tidak ada upaya hukum dari pihak yang dirugikan. Kira-kira itu materi kita tentang somasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi referensi, menjadi bacaan dari pihak-pihak yang membutuhkan tentang somasi. Begitu Pak Mora. Baik, terima kasih Pak Robi atas materi yang sudah diberikan kepada sahabat Ram Law Official. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi sahabat Ram. Terima kasih banyak sahabat Ram Law Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala Hukum.